rajin, puasanya rajin. Pokoknya pandangan manusia yang meninggal itu adalah orang yang baik. Tapi ketika dibongkar kuburannya sama orang yang mau mencuri tersebut, maka pada saat itu kuburannya penuh dengan genangan darah. Bahkan orang tersebut yang meninggal tersebut yang waktu itu adalah orang alim, hampir dia tenggelam dalam lautan darah di dalam kuburan tersebut. Kemudian ditanya oleh orang tersebut, wahai fulan, ini adalah namanya, nanti kita cari ya, ulamanya juga yang menemukannya juga ataupun yang mencurinya juga menjadi seorang ulama besar. Ditanya, wahai Syekh misalnya, kenapa kok saya sampai seperti ini, sampai tersiksa di dalam kubur, padahal saya itu adalah orang baik, saya di dunianya itu adalah orang yang sholatnya rajin, puasanya rajin, tapi kenapa seperti ini? Ternyata diceritakan betul, wahai fulan, amalan saya di dunia itu adalah ada catatannya amalan baiknya, tapi ada satu amalan yang menurut saya tidak menjadi penghalang, tidak menjadi dosa, justru yang mengakibatkan saya seperti ini. Apa perbuatan itu? Kata yang mencuri tadi, katanya ketika dia di dunia pernah habis, kalau kita sedekahan barangkali ya, habis sedekahan, habis maulidan, makan nasi kebuli ataupun makan misalnya daging-dagingan, kemudian ada daging tersebut itu adalah jempil giginya. Ketika dia lewat ke ranting pohon yang punya orang, tanpa sadar dia ambil ranting pohon tersebut ataupun daripada batang pohon yang kecil, kemudian dia ambil dan dia pakai apa? Pakai cungkil ya, itu untuk mengambil daging di giginya tersebut tanpa diminta, karena merasa bahwa itu adalah bukan dosa. Dan inilah akibatnya, katanya, saya tidak minta lagi kepada orang yang punya, maka saya di alam barzakh, di alam kubur seperti ini, keluar terus darah dari giginya. Nah inilah jadi kontradiktif. Mudah-mudahan amal kita yang tidak seberapa menjadi timbangan amal yang memberatkan. Seperti dulu ada seorang yang pelacur, tapi dalam sejarahnya, dalam kisahnya masuk surga karena dia memberikan air kepada anjing yang merupakan binatang ghairul muhtaram dengan sepatunya, masuk surga. Padahal selama hidupnya dia itu berdosa. Ini ada lagi tadi cerita bahwa seorang yang begitu alim di dunia, karena dia menganggap perbuatan mencurinya itu sangat kecil dan tidak berdosa, maka akhirnya dia itu adalah tersiksa. Jadi sekali lagi, mudah-mudahan amalan kita ini nanti akan menjadi catatan amalan yang akan kita temukan di alam mahsyar. Jadi di alam yang beberapa alam kita lalui, kan kita alam rahim, alam dunia, alam barzakh, alam mahsyar. Kemudian nanti kita akan melewati lagi satu tahapan, yaitu jembatan Shiratal Mustaqim yang nanti ujungnya ada dua, yaitu surga atau neraka. Nah itu yang hakul wujud, pasti tidak boleh ada keraguan lagi. Itu yang wajib. Kalau mungkin diwujudkan, misalnya kehidupan di dunia mungkin aja, tapi kalau siksa di alam kubur, mendapatkan nikmat di alam kubur, pertanyaan daripada malaikat mungkar dan nakir di alam kubur, dibangkitkan di alam kubur, digiring semuanya kita ke alam mahsyar, kemudian akan ditimbang di mizan, akan mendapatkan amalan baik dengan tangan kanan ataupun dengan tangan kiri, itu kan hak pasti. Hanya karena itu goib, maka kita kadang-kadang kurang mempercayainya, tidak serius untuk menghadapinya. Padahal itu adalah sesuatu yang pasti akan kita lalui. Para jamaah semuanya, terutama
sedikit kita akan membahas ataupun membicarakan secara sederhana aja, yaitu adalah jamak takdim, jamak takhir, dan qasar. Kenapa ada jamak takdim? Kenapa ada jamak takhir, ada qasar? Nah, ini adalah karena ada ayat Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak akan memberikan kesulitan kepada umat manusia kecuali dengan kemampuannya. Satu pihak, sholat itu adalah wajib. Tidak ada toleransi orang untuk meninggalkan sholat, kecuali bagi perempuan. Kalau perempuan ada haid, wiladah, nifas, boleh meninggalkan sholat. Bagi laki-laki yang sudah balik, yang beragama Islam, yang sehat, itu adalah tidak ada toleransi sama sekali. Karena kan di dalam fikih iddah sholat hanya dua, yaitu an-naum wal nisyan, lupa dan tidur. Tidur pun bukan tidur yang sengaja, tapi ketiduran. Ketika barangkali jam 11:30 dia sudah siap-siap mau sholat, sudah siap-siap mau mengambil wudhu dan lain sebagainya, kemudian ketiduran. Bukan tidur sengaja. Sudah tahu kalau misalnya kita ngambil bantal atau kelentang kemudian kita tidur, maka kita seperti itu, maka itu berarti bukan ketiduran, itu niat tidur, itu tetap berdosa ketika tidak sholat. Boleh meninggalkan sholat dalam keadaan dua saja, yaitu an-naum wal nisyan, ketika waktu tidur dan lupa. Nah, sekarang bagaimana pertanyaannya ketika kita dalam perjalanan? Ketika kita misalnya akan melakukan safar, perjalanan jauh, satu pihak hukum itu kan wad'un ilahiyun salikun, simpanan daripada Allah lidawil umuri salimati, untuk orang yang berakal sehat, biikhtiarihim, dengan memilih ila ma'adahum, untuk menuju kepada kebaikan. Ketika orang dalam perjalanan, satu pihak hukum menginginkan menyuruh sholat itu tetap wajib, pihak lain kita sebagai manusia ada ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka di sinilah agama menjadi penengah. Tetap boleh kamu dalam perjalanan wahai manusia, tapi fikih memberikan toleransi, yaitu dengan cara sholat dengan cara dijamaah. Nah, ini barangkali kalau yang sudah dewasa, bapak-bapak, para ujian pasti melaksanakan. Ini yang adik-adik semua ya, sering barangkali yang SMA, coba perhatikan, jangan ngobrol aja, saya tetap. Coba, nah barangkali mungkin yang sekolah di SMA, di SMP, ataupun misalnya sering perjalanan jauh, jangan sampai kita alasan perjalanan jauh meninggalkan kita untuk meninggalkan sholat. Mungkin pada saat sekarang marhalah lain itu sudah tidak urgent lagi karena rest area banyak, tempat sholat banyak, tapi alangkah baiknya kita tetap mempertahankan ataupun mengerjakan daripada sholat yang jamaah. Karena kalau sholat jamaah takdim dan jamaah takhir persis seperti haji, kalau tidak dipraktekkan agak susah. Haji aja kita kadang-kadang misalnya haji atau umrah, ihram itu apa, tawaf apa, kemudian sa'i itu gimana, walaupun dihafalkan, tapi kalau tidak dipraktekkan kadang-kadang agak lumayan keder juga. Begitupun dengan sholat jamaah takdim. Bahkan pernah saya mendengar orang yang saya anggap bisa, tapi katanya bawa apa? Udah sholat belum? Udah dijamaah asar ke maghrib. Nah, ini karena apa? Karena memang barangkali tidak pernah dipraktekkan. Nah, sekarang yang pertama adalah jamak takdim. Takdim itu artinya jamak mengumpulkan, takdim itu artinya didahulukan. Artinya sholat yang harusnya dilaksanakan pada nanti dilaksanakan pada sekarang ini, didahulukan. Bahasa sederhananya, sholat yang akan kita lewati waktu asar kita laksanakan misalnya pada waktu duhur.
Ya, nah ini zamannya zaman takdim. Surutu jamak takdimi arba'atun. Syarat daripada jamak takdim itu ada 4. Kan nanti ada jamak, ada kosor. Kalau jamak bilangannya tetap 4 rakaat dan tidak mesti kepada bilangannya tetap 4 rakaat dan tidak mesti kepada sholat yang 4 rakaat. Boleh sholat yang 3 rakaat di jamak. Beda dengan kosor. Kalau kosor itu adalah sholat yang rubaiyatan, sholat yang maksam 4. Syarat jamak takdim yang pertama adalah al-bada'atu bil ula. Dimulai sholatnya dengan sholat yang pertama. Berarti kalau jamak takdim adalah waktu yang akan datang ditarik ke yang sekarang. Berarti sholat asar ditarik ke sholat duhur. Kemudian sholat maghrib atau sholat isya ditarik ke maghrib. Itu namanya sholat jamak takdim. Ketika misalnya kita mau menjamak daripada sholat jamak takdim, maka laksanakan dulu sholat yang pertama. Misalnya kita akan menjamak sholat asar ke duhur, maka laksanakan dulu adalah sholat yang mempunyai waktu, itu sholat duhur. Tetap laksanakan kita 4 rakaat, kemudian sesudah itu baru sholat asar. Niatnya kalau niat dalam bahasa Arabnya usolli fardhu duhri majmu'an ilaihil asri jam'an takdiman lillahi ta'ala. Niat saya sholat duhur 4 rakaat majmu'an mengumpulkan ikut ilahi kepada sholat itu duhur al-asru sholat asar. Kalau dapat dalam bahasa Arabnya. Kalau kita tidak bisa dalam bahasa Arabnya, cukup ketika kita takbiratul ihram dalam hati niat saya sholat fardu duhur ya mengikuti asar ke duhur tersebut. Usolli fardhu duhri majmu'an ilaihil asr fardhu lillahi ta'ala. Niat saya sholat fardu duhur mengumpulkan kepada duhur itu adalah sholat asar. Adik-adik ya yang